wawancara kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu anjak piutang. Untuk itu kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan membantu kita dalam memahami anjak piutang dengan lebih baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Cinta Nabila. Di sini saya akan membantu wawancara hari ini. Saat ini saya sudah bersama narasumber. Boleh dong diperkenalkan? Baik, nama saya Kania Sari. Di sini saya bekerja di PT Bank BCA Syariah. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi apa itu anjak piutang yang berlaku di BCA Syariah. Sebelumnya boleh dijelasin nggak sih Kak tentang anjak piutang secara umum itu apa? Kalau di sini aku jelasin untuk anjak piutang itu sendiri. Sebenarnya anjak piutang itu sama dengan sistem pembiayaan. Jadi anjak piutang itu ada layanan keuangan yang perusahaan itu biasanya menjual atau mengalihkan piutangnya kepada faktor. Faktor itu biasanya pihak ketiga. Nah, nanti ini tuh biasanya gunanya untuk membantu perusahaan biar dapat dananya lebih cepat gitu. Jadi siapa aja sih pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang itu? Secara umum itu biasanya ada 3, ada perusahaan, terus juga ada pihak ketiganya, biasanya juga ada bank untuk pihak ketiganya, terus yang ketiganya itu ada peminjam atau debitur, kayak gitu. Terus bagaimana mekanisme anjak piutang itu sendiri? Itu gimana? Kalau secara umum untuk anjak piutang sendiri itu mekanismenya, perusahaan kan di sini seperti tujuan awalnya untuk mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga. Nah, nanti pihak ketiga ini memberikan dana kepada perusahaan dari piutangnya itu sendiri. Nah, biasanya itu sekitar 70 sampai 90% untuk nilai fakturnya yang diberikan kepada pihak ketiga. Saat jatuh tempo, nanti baru debitur membayar langsung kepada pihak ketiga atau ke banknya itu sendiri. Kayak gitu. Berarti anjak piutang itu sama dengan pembelian pinjaman. Apa bedanya dengan pinjaman bank yang biasa? Oke, jadi kalau misalkan anjak piutang itu kan perbedaannya sebenarnya sama konsepnya, memberikan pinjaman. Namun dengan caranya tuh yang berbeda dan beberapa persyaratannya juga beda. Untuk anjak piutang itu sendiri, dia itu seperti mengalihkan atau menjual piutang kepada pihak ketiga, kepada bank. Biasanya perusahaan itu kayak dia punya suatu piutang dijual ke bank dan bank itu mencairkan dana tersebut. Nah, kalau misalkan pemberian pinjaman bank itu kan kredit bank, itu biasanya ada sebuah jaminan. Biasanya kan makanya ada kredit dengan anggunan, tanpa anggunan. Nah, itu yang disebut dengan pinjaman bank. Kalau misalkan pinjaman bank itu kan ada 2, ada jaminan, ada juga yang mengkreditkannya. Nah, itu perbedaannya sendiri. Lalu untuk anjak piutang itu dia cenderung lebih cepat cair, tapi untuk pinjaman bank itu banyak proses pencairannya itu cenderung lebih lama dibanding pinjaman bank biasa gitu. Jadi yang bisa mengajuin anjak piutang di perusahaan kakak itu siapa aja? Biasanya untuk di BCA Syariah itu sendiri untuk pengajuannya itu pasti dari kalangan bisnis pengusaha. Nah, pengusahanya itu sendiri dari perusahaan yang sudah lama menjadi nasabah di BCA Syariah itu sendiri, atau UMKM dari menengah sampai kecil, dan juga usaha mikro lainnya itu kita bisa kayak gitu. Jenis-jenis anjak piutang yang kita tahu kan ada factoring with recourse, factoring without recourse, inverse factoring, dan lain-lain. Nah, kalau di BCA Syariah itu jenis-jenisnya sama atau enggak, atau ada hukum syariahnya? Untuk di BCA Syariah, anjak piutang itu sendiri pasti pakai hukum syariah karena kan kita perbankan syariah kayak gitu. Boleh dijelasin nggak gimana hukum syariah anjak piutang di perusahaan kakak? Jadi kan kita itu karena syariah, pasti setiap transaksi itu kita menggunakan akad. Nah, untuk di BCA Syariah itu sendiri, akadnya itu untuk anjak piutang itu kita pakai 2 jenis. Yang pertama itu ada wakalah bil ujroh, sama yang kedua itu ada al-qard. Nah, untuk wakalah bil ujroh itu sendiri, bahasa gampang untuk dipahami itu dia akad pinjaman dana yang mendapatkan imbalan. Dan perbedaannya dengan yang qard itu, yaitu pinjamannya tanpa mendapatkan imbalan. Masing-masing dari wakalah bil ujroh itu juga biasanya didasarinya itu pada imbalan atau biaya jasa diberikan kepada wakil atas pekerjaan yang telah dilakukan.
Jadi wakilnya itu akan menerima imbalan setelah pekerjaan atau tugasnya itu telah diselesaikan. Kalau yang akad yang kedua itu adaptor, itu kan tadi yang disebutin ya, dana tanpa imbalan. Jadi pinjaman itu dia nggak dapat imbalan, tapi dia itu sudah diperjanjikan di awal. Jadi udah ada kesepakatan di awal pada saat peminjam melakukan pinjaman untuk berapa pembagian bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan, kayak gitu. Jadi ada 2 jenis ya? Ya, betul. Tadi kan kakak bilang ya, ada syarat untuk yang mengajukan anjak piutang. Nah, syaratnya itu ada apa aja ya? Oke, kalau di tempat aku kerja ini syaratnya itu terbagi ada 2. Jadi persyaratannya itu ada persyaratan dari pemohon dan juga persyaratan secara dokumentasinya. Untuk pemohonnya itu juga ada 2 pihak yang terlibat untuk persyaratannya. Yang pertama dari pelanggan dan juga klien. Untuk pelanggan itu syarat utamanya sekurang-kurangnya dia sudah menjalankan usahanya minimal 3 tahun. Lalu untuk pelanggan juga harus punya plan untuk usahanya berjalan dalam waktu jangka panjang. Dan untuk klien juga sama, sekurang-kurangnya dia juga sudah ada pengalaman usaha minimalnya 3 tahun. Dan untuk klien itu juga memiliki hubungan dagang dengan pelanggan minimal selama 6 bulan terakhir. Seperti itu. Lalu untuk persyaratan dokumentasinya itu sebenarnya sama aja kayak di perbankan umumnya. Yang pasti kan ada KTP, NPWP pribadi, NPWP perusahaan. Lalu kalau saya sudah menikah itu harus ada fotokopi surat menikah, fotokopi akte kelahiran, akte keluarga. Yang pertama itu pasti harus ada izin usahanya. Surat izin usaha itu biasa kita sebut dengan SIU. Lalu ada akte pendirian perusahaan, ada fotokopi rekening tabungan atau giro selama 3 bulan terakhir. Lalu yang terakhir itu kita harus ada laporan keuangan atau neraca keuangan dari perusahaan yang mengajukan sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir. Kayak gitu Jata. Jadi ada 2 persyaratan ya, persyaratan pemohon sama persyaratan dokumen. Ya, betul. Tadi kan disebutin yang biasanya mengajukan anjak piutang itu ada pengusaha, usaha mikro, sama UMKM. Nah, biasanya jenis perusahaan apa yang mengajukan anjak piutang itu? Kalau di bank sendiri biasanya rata-rata yang paling banyak banget mengajukan anjak piutang itu pasti di bidang manufaktur, perusahaan manufaktur, karena kan mereka untuk kebutuhan produksi, penyediaan barang. Nah, itu biasanya mereka yang paling banyak untuk mengajukan. Dan kalau misalkan yang sekarang lagi banyak juga itu di bidang transportasi, karena kan sekarang juga banyak ya jasa-jasa online di bidang transportasi, itu juga banyak pengajuannya melalui bank. Lalu yang ketiga itu karena sekarang lagi ada teknologi yang semakin canggih, jadi banyak perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan IT yang baru merintis yang sesuai dengan persyaratan dari bank yang mengajukan anjak piutang. Kalau bagi UMKM itu anjak piutang itu bagaimana bisa membantu UMKM itu dalam menjalankan bisnisnya? Oke, kalau untuk UMKM itu yang paling terasa banget untuk manfaatnya mereka itu kan karena kalau anjak piutang itu kan cenderung pencairan dananya lebih cepat. Jadi kan usaha mereka juga jadi bisa lebih cepat berjalan. Selain itu juga untuk laporan keuangan mereka, anjak piutang ini tidak menambah beban utang untuk laporan keuangannya dia sendiri. Jadi likuiditasnya itu lebih lancar seperti itu. Juga memungkinkan untuk UMKM itu lebih tumbuh usahanya lebih cepat dibandingkan mereka mengumpulkan modalnya sendiri gitu. Yang terakhir nih, aku mau nanya kalau misalkan risiko terkait anjak piutang itu apa ya? Nah, untuk risiko anjak piutang ini secara umum di semua perusahaan pasti sama, di perbankan juga sama keberlakuannya. Yang paling umum itu, yang paling sering terjadi di kita itu pasti ada risiko gagal bayar, karena kan nggak semua peminjam atau perusahaan itu kan melakukan pembayarannya tepat waktu, karena nggak tepat waktu aja bisa kita anggap sebagai gagal bayar. Terus yang kedua itu adanya kredit macet. Nah, kalau kredit macet ini bedanya sama gagal bayar sebenarnya satu tipe, cuman yaitu yang menjadi pembedanya. Kalau gagal bayar kan bisa jadi dalam telat ya, sebelum jatuh tempo, sesudah jatuh temponya. Tapi kalau misalkan kredit macet, dia memang nggak bayar berbulan-bulan gitu tanpa ada alasan, tanpa ada kabar. Biasanya kan bank pasti berupaya untuk menagih. Nah, ini biasanya kabur. Nah, itu bisa masuk ke kredit macet untuk perusahaan.
Nah, yang terakhir itu yang ketiga, itu biasanya selama perjalanan anjak piutang itu kan kita dipersyaratkan juga kan usahanya dalam jangka panjang. Nggak sedikit antara pelanggan sama klien itu rusak hubungan bisnisnya di tengah jalan. Nah, dengan rusaknya mereka itu jadi pertanggungjawaban dari anjak piutangnya itu sendiri juga jadi tertangguhkan. Nah, itu menjadi risiko dari anjak piutang juga gitu. Kalau ada terjadi gagal bayar itu gimana ya perusahaan memperlakukannya? Oh, udah pasti kalau gagal bayar itu kita pasti ada denda. Nah, kalau dendanya itu sendiri sudah ditentukan pada saat pengajuan. Kan itu kita biasanya mengisi e-form dari perusahaan. Nah, di e-form itu sudah ada syarat dan ketentuan hukum perbankan, di mana ada gagal bayar, di mana dia melakukan pelanggaran. Nah, di situ sudah dicantumkan, dan itu ada banyak banget persyaratan yang pasti ditandatangani pada saat pengajuan. Kayak gitu. Apabila sudah ditandatangani, dianggap sudah membaca dan sudah memahami. Jadi di mana mereka melakukan pelanggaran atau gagal bayar, disitulah terjadilah denda dan hukum berlaku untuk yang melakukan hal tersebut, kayak gitu. Terima kasih kepada Kania sebagai narasumber telah datang ke wawancara kami hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai anjak piutang. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.